she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Persib Bandung mau gaet Sain Patinama. Persib Bandung dikabarkan tengah mendekati sejumlah pemain diaspora untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Salah satu nama yang mencuat adalah Sain Patinama, pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya bermain di Eropa. Sain, pemain berusia 26 tahun kelahiran Belanda dengan garis keturunan Maluku dari mendiang ayahnya, disebut-sebut menjadi incaran Persib untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Edo Febriansah. Saat ini, Sain berstatus bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya bersama klub Belgia, KAS Open, akibat minimnya jam bermain. Perjalanan karir Sain dimulai bersama Jong FC Utrecht pada musim 2014-2015. Di mana ia tampil dalam 81 pertandingan dan mencetak 1 gol serta 1 assist selama 5 musim. Ia kemudian pindah ke SC Telstar, klub divisi 2 Belanda, pada musim 2019-2020 dan menyumbang 5 gol serta 5 assist selama 2 musim. Pada 2021, Sain melanjutkan karirnya di Norwegia bersama Viking FK. Dalam 2 musim, ia tampil sebanyak 89 kali dengan torehan 3 gol dan 12 assist. Ia lalu bergabung dengan KAS Open pada musim 2023-2024 dan mencatatkan 23 penampilan tanpa kontribusi gol maupun assist sebelum kontraknya berakhir pada Mei tahun 2025. Kini berstatus tanpa klub, Sain menjadi incaran beberapa tim Liga 1. Termasuk Persib Bandung yang tengah mencari pengganti Edo Febriansah. Edo sendiri telah membela Persib sejak musim 2023-2024 dan membantu klub meraih 2 gelar juara berturut-turut. Ia tampil dalam 70 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 4 assist. Di musim terakhirnya, Edo menjadi andalan di sektor kiri pertahanan dengan statistik impresif, 73 tackle, 83 intercept, dan 29 sapuan. Menanggapi isu perekrutan Sain, Sekretaris Umum Viking Persib Club, VPC, Arlan Sida, menyatakan bahwa pihaknya tidak terlalu antusias. Ia menekankan bahwa siapapun pemain yang didatangkan baik lokal, asing, maupun diaspora harus memiliki mental juara dan kemampuan mumpuni, bukan sekadar mendongkrak popularitas klub. Kalau saya melihat, Bojan Hodak masih memiliki kuasa terhadap pemain-pemain yang dipilih. Kalau kemudian pemain yang dipilihnya ini memiliki kemampuan, skill, kredibilitas dan mental yang baik, itu menjadi sesuatu yang baik buat klub, katanya dilansir Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Tapi kalau kemudian pemain diaspora ini didatangkan hanya untuk menambah eksposur Persib, ya buat apa? Saya pikir kembali lagi kepada kebutuhan tim untuk lebih baik lagi di musim depan, termasuk target juara, pungkasnya. Bojan Hodak ungkap rahasia gagalnya transfer pemain keturunan ke Persib, gaji selangit jadi penghalang. Ketertarikan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, terhadap pemain keturunan timnas Indonesia semakin mengemuka di tengah bursa transfer Liga 1 yang kian panas. Nama-nama seperti Sain Patinama, Jordi Amat, Tom Haye, Rafael Struijk, hingga Justin Hubner kini berstatus bebas transfer dan menjadi incaran banyak klub papan atas, termasuk Maung Bandung. Bojan Hodak secara terbuka mengakui kualitas para pemain naturalisasi tersebut sangat cocok untuk memperkuat Persib. Namun ia juga menyoroti satu kendala utama, yaitu harga yang terlampau tinggi. Tuntutan gaji para pemain keturunan ini dinilai di luar jangkauan rata-rata klub Liga 1, sehingga membuat proses negosiasi menjadi lebih rumit dan penuh pertimbangan. Dengan situasi seperti ini, Persib dan klub-klub lain harus berpikir ekstra keras untuk menyeimbangkan ambisi prestasi dengan realitas finansial di kompetisi domestik.
Bojan Hodak, pemain keturunan timnas Indonesia, terlalu mahal untuk Persib. Bursa transfer Liga 1 2025 semakin menarik setelah sejumlah pemain keturunan timnas Indonesia, seperti Sain Patinama, Jordi Amat, Tom Haye, Rafael Struijk, dan Justin Hubner, resmi berstatus bebas transfer. Nama-nama tersebut langsung menjadi komoditas panas di pasar pemain, mengingat kontribusi mereka yang sudah terbukti di level internasional bersama timnas Garuda. Tidak heran jika klub-klub besar seperti Persib Bandung mulai melirik peluang untuk merekrut mereka demi memperkuat skuad menghadapi musim kompetisi yang semakin kompetitif. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, secara jujur mengakui ketertarikannya terhadap para pemain keturunan ini. Menurutnya, kualitas mereka tidak perlu diragukan lagi dan sangat layak untuk bersaing di Liga 1. Tentu saja mereka punya kualitas untuk bermain di Persib, ujar Bojan. Namun, pelatih asal Kroasia ini juga menegaskan bahwa mendatangkan mereka bukanlah perkara mudah. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi ialah tuntutan gaji yang dinilai terlalu tinggi untuk ukuran klub-klub Indonesia. Saya tidak pernah menyaksikan pertandingan mereka, termasuk banyak pertandingan sebelumnya. Tapi banyak dari mereka yang terlalu mahal, tambahnya. Pernyataan ini seolah menjadi tamparan realitas bagi klub-klub Liga 1 yang ingin meningkatkan kualitas tim dengan mendatangkan pemain naturalisasi, namun harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pemain keturunan yang kembali ke Indonesia memang meningkat, namun tidak semua klub mampu memenuhi ekspektasi finansial mereka. Tuntutan gaji tinggi dari para pemain keturunan ini memang bisa dimaklumi, mengingat pengalaman mereka bermain di Eropa dan level internasional. Namun, kondisi finansial klub-klub Liga 1 masih belum sebanding dengan klub-klub di luar negeri, sehingga negosiasi menjadi sangat menantang. Persib Bandung sendiri harus berhitung cermat agar tidak mengorbankan stabilitas keuangan klub demi mengejar nama besar. Situasi ini memaksa manajemen Persib dan klub-klub Liga 1 lainnya untuk lebih kreatif dalam membangun tim. Alternatif lain seperti mengembangkan pemain muda lokal atau mencari pemain asing dengan harga lebih terjangkau bisa menjadi solusi jangka panjang. Namun, jika ingin bersaing di level tertinggi dan memenuhi harapan supporter, klub-klub harus tetap berupaya menghadirkan pemain berkualitas, termasuk pemain keturunan, meski dengan risiko negosiasi yang alot dan biaya yang tinggi. Pada akhirnya, keputusan untuk merekrut pemain keturunan akan sangat bergantung pada strategi klub, kemampuan finansial, dan visi jangka panjang. Apakah Persib akan berani mengambil risiko mendatangkan pemain dengan gaji besar, atau memilih opsi lain yang lebih realistis? Jawabannya akan sangat menentukan perjalanan Maung Bandung di musim kompetisi mendatang. Dengan realitas harga pemain keturunan yang tinggi, klub-klub Liga 1 seperti Persib Bandung harus benar-benar selektif dan cerdas dalam mengambil keputusan transfer demi menjaga keseimbangan antara prestasi dan keuangan klub. Persib ditantang klub Filipina di kualifikasi AFC Champions League, ACL, 2. Persib Bandung akan melawan klub Filipina, Manila Tiger FC di babak kualifikasi AFC Champions League, ACL, 2025/2026. Keberhasilan Persib Bandung menjuarai BRI Liga 1 2024/25 membuat tim berjuluk Maung Bandung itu mendapatkan tiket untuk tampil di kompetisi Asia. Jika musim lalu mereka langsung tampil di fase grup ACL 2, kali ini skuad asuhan Bojan Hodak harus melewati babak kualifikasi. Pertandingan Maung Bandung melawan Manila Tiger FC rencananya akan terjadi pada tanggal 13 Agustus tahun 2025. Manila Tiger FC sendiri merupakan runner-up dari Liga Filipina 2024/25 dengan torehan 43 poin. Hasil dari 14 kali menang, sekali imbang, dan 3 kali kalah. Mereka hanya terpaut 1 poin dari sang jawara, Kaya FC Iloilo, yang langsung mendapatkan tiket ke fase grup wilayah timur ACL 2.
Apabila sukses menumbangkan Manila Tiger FC, Persib Bandung akan melaju ke fase grup ACL2 dan bersaing dengan 16 tim lainnya di wilayah timur. Rencananya, fase grup akan dimulai pada tanggal 16 September mendatang. Beberapa tim di wilayah timur yang sudah memastikan tempat di fase grup diantaranya ialah Gamba Osaka, Jepang, Pohang Steelers, Korea Selatan, BG Pathum United, Thailand, Selangor FC, Malaysia, dan Lion City Sailors, Singapura. Namun, apabila Persib Bandung kalah dari Manila Tiger FC, maka Maung Bandung akan terlempar ke fase grup AFC Challenge League, ACGL. Adapun di kompetisi tersebut, terdapat perwakilan Indonesia lainnya, Dewa United FC. Pada ACL 2 edisi sebelumnya, langkah Persib Bandung harus terhenti di fase grup. Maung Bandung gagal melaju ke babak 16 besar karena finish di posisi keempat di grup F dengan torehan 5 poin hasil dari sekali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Musim depan, dengan komposisi skuad yang cukup berbeda dari musim lalu, skuad asuhan Bojan Hodak akan kembali mengarungi kompetisi Asia dengan membawa bendera Indonesia. Klue dari Bojan isyaratkan 2 nama tercoret dari kandidat pemain baru Persib. Petunjuk pemain baru dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengindikasikan 2 nama tercoret dari kandidat rekrutan timnya di bursa transfer Liga 1 2025 per 2026. Salah satu di antaranya adalah mantan pemain Tottenham Hotspur. Persib belum lagi mengumumkan pemain barunya sejak meresmikan kedatangan Sadil Ramdhani. Namun Bojan membawa kabar yang memberikan angin segar kepada bobotoh terkait manuver transfer klub. Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan Maung Bandung sudah mendapatkan sejumlah pemain baru. Pihak klub tinggal mengumumkan saja nama-nama rekrutan anyar di bursa transfer Liga 1 2025 per 2026 mereka tersebut. Sejauh ini kami sudah mendatangkan beberapa pemain. Kami akan mengumumkan secepatnya, papar Bojan dikutip dari Kompas.com di Bandung, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025. Bojan juga membagikan clue tentang kriteria rekrutan terbaru Persib. Ia mengaku pemain-pemain yang didatangkan ini tidak pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Saya belum pernah bekerja dengan mereka sebelumnya. Aku mantan pelatih PSM Makassar. Pernyataan Bojan Hodak tentang kriteria kandidat pemain baru membuat beberapa nama yang sempat dikaitkan dengan Pangeran Biru berpotensi batal bergabung. Sepanjang bursa periode transfer kali ini, setidaknya ada 2 mantan anak didik Bojan digosipkan hengkang dari timnya menuju Persib. Pemain pertama adalah Moussa Sidibe, mantan gelandang Persis Solo. Pesepak bola asal Mali ini pernah bekerja sama dengan Bojan di klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT. Potensi Sidibe untuk reuni dengan Bojan di Persib Bandung sempat mencuat seusai ia memutuskan hengkang dari Persis Solo pada akhir Mei lalu. Akan tetapi kabar terbaru justru menghapuskan sang juara bertahan Liga 1 sebagai calon peminat pemain berusia 30 tahun ini. Laman Transfermarkt mencantumkan 3 nama tim saja yang sekarang paling serius mengejar tanda tangan Sidibe. Ketiga tim tersebut adalah Dewa United FC, Persija Jakarta, dan Persik Kediri. Sementara itu, pemain kedua yang berpotensi bukan menjadi rekrutan Persib musim ini imbas sabda Bojan adalah Giancarlo Gallifuoco. Sama juga dari klub Liga Super Malaysia, pemain berdarah Australia-Italia tersebut pernah dilatih oleh Bojan saat berseragam Kuala Lumpur, KL City. Sejak sebelum kompetisi Liga 1 2024 per 2025 rampung, Giancarlo sudah dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Avineswaran, seorang jurnalis Malaysia, mengabarkan mantan pemain Tottenham Hotspur U21 ini menjadi satu dari 3 pemain Liga Super Malaysia incaran Persib Bandung pada April lalu. Bek tengah KL City Giancarlo Gallifuoco tengah dipantau oleh beberapa klub, meskipun hatinya tertuju pada City Boys, KL City, ungkap Avineswaran. Kabarnya ia diminati oleh Liga Super India,
yang diminati oleh klub-klub seperti JDT dan Persib dan beberapa klub Kalik 2 telah menghubunginya, tanda pagar Mels Transfer 25. Sambung dia. Menariknya, isu makin menguat setelah Galih Woko memposting foto momen kebersamaan dengan Bojan di KL City di media sosialnya. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa kedatangannya ke Maung Bandung adalah benar adanya. Giancarlo Galih Woko melalui Instagram pribadinya memposting foto momen dengan pelatih Persib saat ini, Bojan Hodak. Keduanya pernah bekerja sama sewaktu di tim Malaysia, KL City FC, 1 Stone Tier, selama 3 musim, 2021-2023. Tulis akun media sosial berita sepak bola nasional Indotransfer C. Namun sejak setelah postingan itu, rumor bek berusia 31 tahun tersebut akan gabung Persib mulai tak lagi terdengar. Klub kebanggaan Kota Bandung, Jawa Barat, itu juga akhir-akhir ini dikaitkan dengan bek-bek lain seperti Frans Putros, Julio Cesar, hingga Albin Liner. Di lain sisi, Giancarlo juga masih memiliki sisa kontrak di KL City. Berdasarkan Transfermarkt, masa baktinya baru akan berakhir pada tanggal 30 Desember tahun 2025. Hengkang ramai-ramai dari Persib, Bojan Hodak tak gentar, pede tatap Liga 1 musim baru. Meski ditinggal 13 pemain kuncinya, Persib Bandung sama sekali tak goyah. Pelatih anyar Bojan Hodak memastikan Pangeran Biru tetap percaya diri menatap Liga 1 2025-2026. Targetnya tetap tinggi, juara bukan sekadar mimpi, meski badai perombakan menerpa skuad Maung Bandung. Bojan Hodak yang kini dipercaya membesut tim kebanggaan Bobotoh itu mengakui, hengkang ramai-ramai. Para pemainnya memang bukanlah hal yang mudah. Namun baginya, ini bukan akhir, justru jadi awal untuk membangun kembali tim yang lebih segar dan kuat. Kami memang kehilangan banyak pemain, tapi kami sudah bergerak cepat mencari penggantinya. Bahkan beberapa sudah deal, tinggal tunggu diumumkan resmi, kata Hodak dalam keterangannya, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025. Dalam proses membentuk kembali skuad, Hodak menegaskan satu hal. Calon pemain baru harus punya mental pemenang. Bermain untuk Persib bukan sekadar soal skill, tapi juga mental baja. Sebab, tekanan di klub sebesar Maung Bandung tak main-main, terutama dari Bobotoh yang haus kemenangan. Tidak mudah main untuk Persib, setiap laga harus menang. Pemain yang datang harus kuat secara mental, punya karakter juara, tegas pelatih asal Kroasia itu. Meski belum pernah bekerja sama dengan pemain-pemain baru yang datang, Hodak yakin dengan kualitas mereka. Ia mengungkapkan, proses rekrutmen dilakukan sangat selektif dan berdasarkan kebutuhan tim untuk bersaing di papan atas Liga 1 musim depan. Musim panas ini, Persib benar-benar melakukan cuci gudang. Hingga saat ini, 13 pemain resmi dilepas, termasuk sejumlah nama besar yang selama ini jadi tulang punggung tim. Dari sekian banyak pemain keluar, sejauh ini baru Sadil Ramdhani yang diumumkan sebagai rekrutan anyar pertama Persib. Kehadiran Sadil tentu membawa angin segar karena pemain timnas ini dikenal punya kecepatan, visi, dan pengalaman di level internasional. Hodak menjanjikan akan ada beberapa nama baru lainnya yang segera diumumkan dalam waktu dekat. Siapa mereka? Spekulasi mulai berkembang di kalangan fans dan netizen. Apakah akan ada nama kejutan dari luar negeri, atau pemain bintang lokal? Untuk saat ini, Hodak juga meminta fans Persib bersabar. Ia menjamin bahwa proses pembentukan skuad tengah dilakukan dengan serius. Tim pelatih dan manajemen telah berkoordinasi untuk menyiapkan skuad kompetitif sejak hari pertama latihan pramusim. Kami akan umumkan pemain baru satu persatu. Fokus kami sekarang memastikan tim siap tempur saat Liga 1 dimulai, pungkas Hodak. Dengan status sebagai juara bertahan Liga 1-2 musim beruntun, tantangan musim depan jelas tidak ringan. Tapi satu hal pasti, Persib bukan klub yang takut dengan badai, justru badai inilah yang mematangkan mental juara.
Bojan Hodak ungkap kelebihan dua calon lawan Persib Bandung di Piala Presiden 2025. Persib Bandung bakal tergabung di grup B Piala Presiden 2025, bareng Port FC, Thailand, dan Dewa United. Persib Bandung bakal melawan Port FC pada Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025. Jadwal lengkap silakan cek di bagian lain di artikel ini. Pasukan Bojan Hodak bakal bersua dengan runner-up Liga 1 2024/2025 Dewa United pada Sabtu, tanggal 12 Juli tahun 2025. Semua pertandingan di grup B bakal dihelat di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Bojan Hodak pun mengungkapkan pendapatnya terkait lawan yang akan dihadapinya di fase. Pelatih asal Kroasia ini menilai Dewa United da Port FC merupakan lawan yang tangguh. Namun, katanya, pada turnamen pramusim ini semua tergantung persiapan tim sebelum bertanding. Dewa dan Port adalah tim yang bagus. Tapi ini semua bergantung kapan mereka memulai sesi latihan pramusim, kata Hodak. Pelatih terbaik Liga 1 2023/2024 dan 2024/2025 ini menegaskan, timnya akan mencoba menampilkan yang terbaik. Fokus Hodak dalam turnamen ini adalah untuk maksimalkan masa persiapan dalam menatap Liga 1 dan AFC Champions League 2. Dan target utama kami adalah Liga dan AFC. Jadi kami memanfaatkan Piala Presiden untuk melakukan persiapan, katanya. Digelar di dua venue, dikutip dari akun Instagram @officialpialapresiden, jadwal lebih dipadatkan dari sebelumnya. Sebelumnya, turnamen hari kedua akan digelar pada tanggal 10 Juli, namun kini ada perubahan jadwal. Venue pertandingan itu diadakan di dua tempat, yakni Stadion Sijalak Harupat dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun, tak ada perubahan soal media tayang yang disebut akan dipegang oleh Indosiar. Diketahui, Piala Presiden diikuti oleh 3 klub Liga 1, 2 klub undangan dari luar, serta 1 klub yang merupakan Liga Indonesia All-Star. Mereka adalah Persib Bandung, Arema FC, Dewa United, Oxford United serta Port FC. Persib Bandung merupakan juara Liga 1 sehingga diikutkan dalam kompetisi ini. Sementara juara 2 Liga 1 yakni Dewa United juga terlibat. Arema FC turut berkompetisi sebagai pemegang Piala Presiden terbanyak. Para klub juga telah mengumumkan keikutsertaan mereka melalui akun Instagram tim. Seperti baru-baru ini Oxford United, yang memperlihatkan pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dalam posternya. Kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Oxford United akan berangkat ke Indonesia bulan depan untuk berpartisipasi dalam turnamen tahunan Piala Presiden. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi situs web kami, tulis Oxford United. Sementara Arema mematok target untuk kembali memenangkan turnamen tersebut. Bojan Hodak blak-blakan soal pemain baru Persib Bandung, sudah deal, tinggal diumumkan. Banyak kehilangan pemain usai juara Liga 1 2024/2025, Persib Bandung membidik banyak pemain baru menatap musim depan. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak punya kabar jika pihaknya telah punya kesepakatan dengan beberapa pemain incaran. Tanpa memberi bocoran nama pemain, Hodak menilai klub tinggal melakukan pengumuman resmi secepatnya. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini mengaku jika ia belum pernah bekerja sama dengan pemain-pemain baru Persib ini. Sejauh ini kami sudah mendatangkan beberapa pemain dan kami akan mengumumkannya secepatnya. Saya belum pernah bekerja dengan mereka sebelumnya, kata Hodak di laman resmi Liga Indonesia Baru. Dalam perburuan pemain ini, Hodak turut menyebutkan kriteria yang harus dimiliki. Mereka yang jelas punya kualitas dan karakter sebagai seorang pemenang. Tak mudah bermain di Maung Bandung yang merupakan pemegang gelar back-to-back dan penuh dengan tuntutan menang dari suporternya Bobotoh. Ketika memiliki pemain baru, kami melihat kualitas mereka dan juga karakternya.
Tentu tidak mudah bermain untuk Persib, setiap pertandingan harus memang jadi pemain harus punya karakter kuat untuk ini, ujarnya. Adapun 13 pemain yang sudah dipastikan keluar dari Persib diantaranya Ciro Alves, Nick Kuiper, Kevin Ray Mendoza, Matteo Kocijan, Tyrone Del Pino, Gervane Castanier, Gustavo Franca, David da Silva, Victor Igbonevo, Ahmad Agung, Edo Febriansah, Rian Kurnia dan Rahmat Irianto. Ada satu rekrutan baru yang baru diumumkan yakni Sadil Ramdhani. Sudah 13 pemain yang membawa Persib Bandung juara Liga 1 2024/2025 resmi dilepas musim depan. Mereka tak akan membela Maung Bandung. Hingga kini Persib Bandung baru mengumumkan satu pemain anyarnya secara resmi, yakni Sadil Ramdhani. Deputi CEO Persib Bandung, Adita Putra Herawan, sempat mengungkapkan clue pemain yang akan direkrutnya. Pemain tersebut musim lalu bermain di Thailand dan namanya sama dengan nama ex-kiper Inter Milan tapi bukan berposisi kiper. Dari situ banyak netizen atau bobotoh di media sosial mengarah kepada Julio Cesar yang berposisi bek tengah. Ia merupakan pemain asal Brasil yang musim lalu bermain di Liga Thailand. Selain itu di media sosial pemain Persib Adam Alis sempat ada yang menanyakan siapa pemain yang akan direkrut Persib. Ia menyebut inisial D, H, dan W. Dari situ banyak yang menyebut mengarah ke pemain yang telah dilepas PSIS Semarang, Alve Andra Dewangga. H yakni Hamra Hahenusa yang musim lalu memperkuat Persik Kediri. Sementara W adalah William Marsilio yang musim lalu bermain di Arema FC. Nama-nama tersebut hingga kini belum bisa dipastikan, apakah akan bergabung dengan Persib atau tidak. Namun kini center dirumorkan akan bergabung dengan Persib. Saat dikonfirmasi kepada Head of Communication PT PBB, Adi Pratama, mengaku belum bisa menjelaskan. Adi mengungkapkan, seluruh proses perekrutan dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan strategi. Tentunya mengutamakan kebutuhan tim secara menyeluruh, ujar Adi, saat dihubungi, Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Adi mengatakan, pihaknya memahami antusiasme bobotoh. Ia memohon kepada bobotoh untuk bersabar, insya Allah dalam waktu dekat, akan ada momen-momen, Wilujeng Sumping, yang bisa dinantikan bersama. Terus dukung dan doakan proses ini agar berjalan lancar. Hatur nuhun atas kesetiaan dan cinta bobotoh untuk Persib, ucapnya. Bojan Hodak ungkap strategi Persib Bandung di Piala Presiden 2025. Persib Bandung dipastikan akan berlaga di turnamen pramusim bergengsi, Piala Presiden 2025. Namun, pelatih Bojan Hodak menegaskan kompetisi ini bukan menjadi target utama timnya. Sebaliknya, turnamen ini akan digunakan sebagai ajang pemanasan dan persiapan menuju musim baru Liga 1 2025/2026 dan AFC Champions League 2. Persib tergabung di grup yang tidak mudah. Mereka akan bersaing melawan Dewa United FC, runner-up Liga 1 2024/2025, serta Port FC, klub papan atas asal Thailand yang finish di 5 besar Thai League 1. Bojan pun tak menampik laga-laga ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuadnya. Dewa dan Port adalah tim yang bagus. Tapi ini semua bergantung kapan mereka memulai sesi latihan pramusim, ujar Bojan Hodak saat diwawancarai, Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025. Di sisi lain, Bojan juga menyadari bahwa timnya sendiri belum berada dalam kondisi optimal. Setelah sukses di Liga 1 musim lalu, Persib mengalami perombakan besar-besaran, dengan 13 pemain meninggalkan skuad. Hingga saat ini, hanya satu pemain anyar yang resmi diperkenalkan, yakni Sadil Ramdhani. Tidak hanya itu, latihan perdana Persib Bandung pun baru akan digelar pada tanggal 30 Juli tahun 2025. Sedangkan Piala Presiden dijadwalkan mulai lebih awal pada tanggal 6 Juni tahun 2025. Situasi ini menambah tantangan bagi Maung Bandung untuk bisa tampil maksimal sejak awal.
Dan target utama kami adalah Liga dan AFC. Jadi kami memanfaatkan Piala Presiden untuk melakukan persiapan, tambah Bojan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Piala Presiden akan dijadikan ajang untuk menguji kombinasi pemain baru serta membangun chemistry tim jelang musim kompetisi yang sebenarnya. Meski begitu, pelatih asal Kroasia ini tetap percaya timnya memiliki kans untuk bersaing dalam pertandingan. Ia tidak meremehkan lawan, namun menilai bahwa apapun bisa terjadi dalam sepak bola pramusim yang seringkali tidak bisa diprediksi secara pasti. Tapi ini datang terlalu cepat di awal musim dan kami tidak bisa memaksakannya, ungkap pelatih berusia 52 tahun itu. Hal ini menegaskan pendekatan realistis Bojan yang lebih mementingkan kebugaran dan kesiapan pemain untuk jangka panjang ketimbang memaksakan kemenangan di awal musim. Lebih lanjut, Bojan mengingatkan pengalaman musim lalu cukup menjadi pelajaran berharga. Kala itu, banyak pemain Persib mengalami cedera di awal musim karena jadwal yang terlalu padat dan persiapan yang terburu-buru. Maka dari itu, Piala Presiden tahun ini akan dimanfaatkan secara hati-hati.